juga sebagai ketua dan founder dari IncoCF. Wow, kita hari ini kedatangan founder dan ketua IncoCF. Oke, Kak, boleh dong Kak diceritain, mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu IncoCF itu apa sih? IncoCF itu adalah sebuah komunitas. Pertama-tama nih kepanjangannya ya, IncoCF. Apa tuh? I-nya itu Indonesia, O-nya itu Korea, C-nya itu cultural, F-nya itu family. Oh, jadi IncoCF itu Indonesia, Korea, cultural, family. Oke. Dan ada juga versi bahasa Koreanya. Indonesia, Hanguk, Munhwa, Kajok. Sama artinya Indonesia, Korea, cultural, family. Jadi komunitas IncoCF ini adalah komunitas perkumpulan para orang-orang Indonesia atau orang Korea yang suka dan berminat pada kebudayaan Korea, dan orang-orang Indonesia atau orang Korea yang suka dan minat terhadap budaya Indonesia begitu. Gitu. Oke. IncoCF itu tadi apa Kak? Indonesia, Munhwa, Indonesia, Hanguk, oh Indonesia, Hanguk, Kajok, Munhwa. Oke, teman-teman IncoCF boleh diingat ya namanya ya. Siapa tahu nanti ada kuis-kuis di IncoCF berikutnya. Iya. Oke, berikutnya nih Kak, boleh dong ceritain komunitas ini tuh awal mulanya gimana sih Kakak bisa bikin? Awal mulanya itu sebenarnya yang membuat IncoCF itu kita bersama-sama, gak hanya satu orang saja. Cuman waktu itu gue jadi ketuanya. Jadi waktu itu di awal tahun 2020 itu adalah beberapa murid-murid itu kita ikut kelas kebudayaan di Korea Cultural Center Indonesia. Itu ada di Jakarta Selatan, di daerah SCBD. Nah kebetulan mereka itu mengadakan kelas budaya. Waktu itu ada kelas budaya Samonori, terus ada Bucecum, kemudian ada K-pop dance, kemudian ada Samgomu, dan satu lagi ada kelas Buknanta. Nah kebetulan staf dari KCC itu menawarkan ke kami para ketua kelas, mau nggak kalian membuat komunitas? Jadi nanti komunitas kalian menyelenggarakan sebuah acara, lalu akan disponsori dari Korea. Nah kebetulan kita tertarik nih. Jadi dari ketua kelas itu ada beberapa yang berminat untuk membuat komunitas IncoCF ini. Lalu tadinya hanya ada 3 ketua kelas itu yang berminat. Kelasnya tadi ya, kelas iya, itu ya. Lalu 4 orang bukan 3 orang ya, baru inget nih. Soalnya udah agak lama juga nih 2020. Lalu kita tarik lagi dari beberapa murid 2 orang. Jadi waktu itu IncoCF dimulai dengan 6 orang pada tahun 2020 dan gue yang terpilih sebagai ketuanya. Jadi dari situ kita membentuk suatu komunitas, lalu kita membuat program, kita coba buat proposalnya, ternyata diterima dari Korea proposalnya. Jadi mereka kasih sponsor dan kita membuat sebuah acara gitu. Tapi itu awalnya dari KCC dulu berarti ya, iya. Jadi memang anak-anak ini yang membuat IncoCF ini, pengurusnya IncoCF itu memang sering banget aktif di segala kegiatan yang ada di KCC gitu. Lalu Kak, pengen tahu dong, itu kan sponsornya dapat dari Korea ya? Iya betul. Nah, itu tuh gimana sih, ada kesulitan gak sih awalnya pas kayak mau bikin proposalnya, kayak gitu-gitunya gimana? Kalau kesulitan sudah pasti ada, yang namanya hidup pasti kan naik turun ya. Betul. Jadi tidak semua dari kita itu berpengalaman mengurus organisasi atau membuat acara. Jadi ketika kita lihat proposalnya, oh ternyata ada ini. Jadi disitulah kita juga pasti ada cekcoknya. Kita harus mikir ini rencana keduanya seperti apa, rencana ketiga. Lah kita juga kadang-kadang minta bantuan teman-teman yang lain juga mungkin yang di luar kita gitu. Jadi ya terbentuklah kita jadi suatu acara waktu itu. Acaranya itu tahun 2020 berarti. Iya. Pas pembuatannya itu kira-kira butuh berapa lama Kak? Pembuatannya itu ada di sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. Untuk membuat organisasinya atau membuat proposal kegiatannya? Semuanya. Oh semuanya, Iya. sampai
sampai pas proposalnya dikasih. Iya. Kalau boleh tahu dari pihak Koreanya tuh apa sih Kak yang ngasih sponsor buat IncoCF awalnya tuh? Jadi nama organisasi mereka yang kasih sponsor ke kita namanya COFIS. COFIS. Iya. Kepanjangannya Korea Foundation, lupa aku. International Cultural Exchange, kalau tidak salah, mungkin teman-teman bisa cari deh. Coba lihat. Pokoknya COFIS ya. Mungkin nanti akan ada ditulis di sini. Mungkin Ya. kepanjangan dari COFIS. Iya. Oke. Jadi waktu itu tidak hanya disupport oleh COFIS, kita juga disupport oleh Ministry Culture, Sport and Tourism Korea, dan didukung juga oleh kedutaan Korea yang ada di Indonesia, dan didukung juga oleh Korean Cultural Center Indonesia. Oh, jadi ada beberapa memang lembaga dari Koreanya ya yang support komunitas ini. Iya. Beruntung banget nih dapet kesempatan ini. Kebetulan aku juga ikut pada saat 2020 ya awalnya. Iya. Aku ikut kelas Pansori pas itu. Seru banget karena gurunya dari Korea asli. Iya, ikut kelas online kan ya waktu itu ya? Iya, pas itu online. Nah, kelasnya ada apa aja sih Kak pas 2020 itu? Karena aku kan ikutnya Pansori doang nih. Iya. Ada apa lagi sih selain Pansori? Jadi waktu 2020 itu kita ada kelas Pansori, ada kelas Bucecum, K-pop dance, dan K-pop vokal. Dan kebetulan karena tahun 2020 itu baru muncul pandemi COVID, jadi seluruh kegiatan itu diwajibkan untuk kegiatan online. Jadi kita itu buat kelasnya itu online semua. Online ya? Iya. Tapi memang ada gurunya itu guru yang mengajar dari Indonesia, ada juga guru yang mengajar dari Korea. Seru banget. Aku ingat banget pada saat itu seru banget karena kayak pertama kali nih diajarin guru Korea online gitu kan, bener-bener orangnya dari Korea sana loh. Oke, kalau gitu sekarang kan nih udah hampir berarti 3 tahun ya IncoCF berdiri ya. Iya. Kira-kira tuh kegiatannya udah ada apa aja sih Kak selama 3 tahun itu, udah pernah bikin apa aja gitu? Selain kelas online, itu di tahun 2021-nya kebetulan ya, karena ternyata komunitas kita ini adalah komunitas baru di Indonesia yang mendaftarkan ke COFIS. Ternyata COFIS itu kasih penilaian kepada seluruh komunitas baru di seluruh dunia, dan ternyata IncoCF itu dapat peringkat 1 yang menyelenggarakan acara terbaik di dunia. Jadi COFIS itu kasih kita kesempatan 1 tahun lagi untuk membuat acara. Jadi kita disponsorin lagi tuh sama si COFIS di tahun berikutnya. Iya, di tahun 2021. Oh, COFIS ini bikinnya untuk seluruh dunia berarti? Iya. Karena bareng sama semua yang dari seluruh dunia. Iya. Keren banget. Dan di tahun 2021 itu kita membuat kelas lagi. Nah, karena di tahun 2021 itu masih pandemi COVID, tapi sudah agak mereda, jadi kita itu membuat kelasnya online lagi, tapi di kelas terakhir itu kita buat semi online offline. Jadi beberapa anak tetap online, murid-murid, dan beberapa murid yang memang bisa datang offline, mereka bisa datang latihan offline. Jadi biar langsung ketemu sama gurunya, sonsengninnya gitu. Di 2021 itu berarti ya? Iya, betul. Di 2021. Terus kelasnya kemarin ada apa aja Kak? Pas 2021? Di tahun 2021 itu kita ada kelas Sobocum, kemudian ada kelas Taekwondo, kemudian ada kelas K-pop dance, dan ada kelas Talcum. Talcum yang di sininya ada kain-kain, baru ingat ya. Terus satu lagi ada kelas sport dance with K-pop song. Itu sebenarnya sih seperti Zumba ya, cuman lagunya lagu Korea, lagu K-pop biasa aja gitu. Seru banget. Nah, IncoCF ini berarti setiap tahun akan bikin kelas gitu ya? Bikin kelas atau gimana nih Kak? Kita sih memang rencananya maunya setiap tahun selalu ada kelas, dan kalau bisa di akhir kelas itu ada performance. Tapi karena pandemi COVID, kita hanya bisa membuat kelas saja waktu 2020 dan 2021. Di 2022 ada kegiatan apa nih dari IncoCF? Nah, jadi di tahun 2022 ini kebetulan memang karena dari pengurusnya agak hektik ya, jadi kita di saat 2022 kita tidak membuat kelas sama sekali,
Tetapi di tahun 2022 kita berkesempatan untuk mengikuti lomba speech contest. Jadi speech contest itu di sekitar bulan September itu kita ikut lomba speech contest kelompok. Jadi ada 2 orang yang speech, lalu 3 orangnya ini seperti presentasi. Jadi presentasi sambil menari, sambil pansori begitu. Lalu kita lomba di Bandung untuk perwakilan dari komunitas kita. Dan ternyata itu lombanya waktu itu ada di Bandung, memang kategori untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, berarti nasional ya? Iya, nasional. Kemudian ternyata yang menang itu dikirim lagi untuk lomba ke Korea. Oh, jadi setelah dari yang di Bandung itu dikirim lagi ke Korea. Nah, Iya. berarti Coach F ini pergi ke Korea juga? Iya. Seru banget. Pengen ikut. Oke. Jadi setelah Indonesia kita kan Korea. Itu kita ke Koreanya di bulan Oktober. Kita di Oktober lah lombanya, di awal Oktober. Nah itu kan untuk persiapan lomba itu kan cukup lama ya. Disitulah kita aktifnya, tapi kebetulan kita aktifnya hanya internal, pengurusnya saja, iya internal. Dan setelah kita selesai lomba pun, oh iya jangan lupa lombanya kita juara 1. Itu acaranya ada di Masan. Di Masan, Changwon, Korea. Oke, seru banget. Jadi mungkin member-member ini bisa punya kesempatan untuk ke Korea juga Pasti. Aduh, jadi pengen juga. Setelah lomba yang di Korea ini, kita kembali lagi ke Indonesia. Di situ kita memang aktif untuk latihan samonori setiap minggu, untuk tampil di beberapa acara. Mungkin kalau memang ada perusahaan atau ada acara yang mau mengundang kita, di situ kita mempersiapkan juga untuk tampil. Terus kalau misalnya ini kan udah mau masuk ke tahun ke berapa, berarti ketiga, mau keempat ya? Iya. Nah itu tuh apa sih rencananya nih dari Inco CF, mau bikin apa lagi? Apa ada kegiatan apa lagi untuk member-member Inco CF? Mungkin lagi nungguin nih, karena tahun kemarin internalnya doang nih yang sibuk gitu. Kita kan juga nungguin nih mau ada apa lagi sih gitu di tahun ini, di 2023. Jadi karena di 2022 itu sudah terlalu full kegiatannya internal, kita juga sudah mempersiapkan banyak nih kegiatan di tahun 2023 untuk semua member Inco CF. Tungguin ya guys. Jadi ada beberapa kegiatan surprise dan memang ada yang sedang berlangsung juga kan sekarang, seperti Show Me Your Voice ya. Show Me Your Voice. Teman-teman udah pada ikut belum nih? Iya. Ayo cinggu dulu. Show Me Your Voice. Iya. Cinggu dulu. Kemudian ada yang kegiatan berkaitan dengan Show Me Your Voice, Norebang. Oh, Norebang itu kayaknya bakal ada di minggu kapan? Udah selesai ya? Ya, kayaknya sudah selesai deh. Mungkin bisa cek Instagramnya Inco CF. Boleh dicek. Iya. Berarti bakal banyak kegiatan banget ya tahun ini. Iya. Dikhususkan untuk teman-teman Cinggudul. Karena berkaitan juga dengan persahabatan Indonesia Korea yang ke-50 tahun. Jadi kita akan mempersiapkan dan memberikan kalian banyak kegiatan surprise buat Cinggudul. Tungguin ya. Tungguin Cinggudul. Kalau misalnya nggak ada, kita boykot nih. Enggak. Tungguin aja. Pasti bakal banyak kegiatan ya kak. Oke. Rencananya nih kakak kan sebagai founder dan ketuanya nih Inco CF di tahun ini, selain ada kelas-kelas, mungkin ada harapan kedepannya untuk Inco CF itu apa sih? Selain kelas ya, karena biasanya kan program kita dari 2020-2021 hanya kelas aja. Mungkin para Cinggudul juga mikirnya, oh mungkin kegiatan Inco CF hanya kelas nih. Oh enggak, jadi tahun ini kita itu rencananya akan membuat lebih dari kelas. Misalkan seperti acara Show Me Your Voice dan karaoke. Dan mungkin setelah ada kegiatan kelas lagi, mungkin di tahun ini ada, kita akan membuat kegiatan yang lebih dari kelas, yang dimana itu adalah surprise. Jadi nggak cuma kelas terus gitu. Jadi teman-teman bisa aktif juga nih untuk ikut di kegiatan kita. Jadi harapan kedepannya nggak cuma kelas aja, tapi banyak kegiatan lain yang lebih berwarna. Dan kita juga akan
memunculkan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya terkait dengan budaya Korea tapi juga Indonesia. Seperti namanya ya. Tadi apa Kak namanya? Indonesia Korea Cultural Family. Berarti nanti mungkin Cinggudul bisa ketemu teman-teman Korea nih di komunitas ini. Seru banget, ditungguin ya. Iya. Oke, mungkin terakhir ya Kak, Kakak sebagai ketuanya nih, melihat Inco CF sekarang tuh apa sih rasanya gitu? Udah sejauh ini gitu. Kalau dari sudut pandang aku tidak nyangka sih ya, karena biasanya komunitas-komunitas yang dibuat itu biasanya hanya komunitas yang tadinya main terus diseriusin, mungkin bosen terus bubar gitu. Mungkin kayak udah capek udah tinggalin gitu. Cuman kali ini kita ini benar-benar mau menyeriuskan komunitas ini dan diharapkan ini bisa lama terus ke depannya gitu. Jadi nggak kayak stuck cuma 1 tahun 2 tahun aja, kita akan ada terus menerus. Bagus banget harapannya ya, memajukan hubungan Korea Indonesia berarti ya. Iya. Dan mungkin aja kalau dari hubungan Indonesia Koreanya sudah oke, komunitas yang mungkin akan dikembangkan juga nih, nanti pertukaran budayanya nambah negara lain juga. Seru banget, kita tungguin ya Cinggudul. Mungkin nanti Cinggudul nggak jadi Cinggudul lagi, mungkin nanti ada yang namanya Minasan atau yang lainnya. Iya, seru banget. Oke deh, terima kasih ya Kak Brenda udah datang hari ini. Semoga Inco CF terus maju bersama aku, Minsua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih Kak.